Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Ya, walaupun saya tidak membaca jawaban dari sobat Google semua, saya terlalu mendoakan mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Baru saja kemarin kita mendengar, melihat video yang viral di sosial media, namun saya coba menahan informasinya agar mendapatkan informasi yang lebih valid dulu. Jadi ini saya video mengambil pada pukul 12, sekitar jam 12 sampai dengan pukul 12.30 pengambilan video. Dan saat itu kebetulan belum ada pekerjaan untuk pelaksanaan galian ya. Dan sepertinya memang setelah saya mencari informasi, galian itu dimulai pada pukul 13.30. Dan setelah itu pada pukul setengah 4 sore kurang lebihnya galian sudah mencapai kurang lebih sekitar 3,5 meter. Dan 5 menit kemudian ada petugas yang turun ke lokasi galian untuk mengecek batas elevasi galian tersebut. Namun sayangnya terjadi longsor ya. Saat kejadian longsor, korban pertama itu tertimpa bagian kaki dan bagian paha, dan temannya langsung secara spontan ikut berlari membantu. Namun sayang ya, dua orang temannya saat ingin membantu terjadi longsor yang kedua. Nah, teman korban yang pertama ikut tertimbun di bagian kaki, namun teman korban yang satunya lagi alhamdulillah berhasil melarikan diri dan tidak tertimbun oleh longsoran yang kedua. Kondisi saat ini ada 2 korban memang, karena sempat juga kita mendengar ada 3 korban, ada juga yang mengatakan 2 korban meninggal, 1 korban meninggal. Maka di sini saya coba ingin mengklarifikasi. Saya coba tanya bahwa ternyata alhamdulillah pada pukul 16 sore dan juga setengah 5 sore kondisi kedua korban sadar dan dilarikan langsung ke rumah sakit. Dan saat ini saya mendengar informasi bahwa petugas sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mari kita sama-sama mendoakan untuk petugas yang menjadi korban longsor kejadian kali ini segera pulih kembali. Seperti apa pekerjaan pembangunan tol di area yang saat ini kita lihat ya. Jadi ini ada pukul 12 siang, kira-kira jam 12 sampai jam 12.30-an. Posisinya persis di area Limo Raya. Ya, saya akan coba tampilkan kondisi pekerjaan di area ini. Ini adalah area yang nantinya akan dilakukan untuk pelebaran jalan ya, bagian dari overpass Limo, di mana nantinya akan menghubungkan antara titik gerbang tol Limo ujung sisi kanan ini, di mana persis di Taman Iskandar, dengan ujung sebelahnya lagi satu lagi di titik yang dekat dengan posisi kejadian longsor yang kita lihat kemarin. Saya dengar posisi longsor itu adalah posisi abutmen ya, itu adalah abutmen kedua, berarti kurang lebih pekerjaan ada 2 abutmen dengan 1 pilar juga untuk bagian overpass Limo ya. Sepertinya kalau melihat dari pekerjaan terakhir ini. Nah, sempat bagian pilar tengah, nanti kita sama-sama lihat ya, mungkin kita bahasnya nanti sambil lihat gambarnya biar lebih jelas. Saat ini kita bicara dulu mengenai pelebaran jalannya sambil kita melihat progres pekerjaan di sini. Jadi kondisi di sini sebagian yang sudah dibebaskan lahannya itu sudah mulai dilakukan pembongkaran. Baik itu yang dilakukan oleh pembongkaran oleh pemilik rumah masing-masing, dan sebagian juga yang sudah dibongkar kembali dibongkar lagi oleh ekskavator oleh petugas. Nah, kurang lebih setahu saya titiknya itu sampai ke titik ini, di mana saat ini sudah lihat ada pembongkaran ya. Kurang lebih yang saya amati di beberapa tanda silang itu sampai ke titik ini ya, ada penandaan untuk pelebaran jalannya. Jadi memang pelebaran jalan itu dibuka 500 meter ke kiri dan ke kanan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa pelebaran jalan itu 500 meter ke kiri dan 500 meter ke kanan dari gerbang tol Limo ya. Nah, pada siang hari itu saya baru saja mengambil video dan sore harinya mendapatkan kabar seperti ini tuh kaget juga ya, karena kondisinya seperti yang dilihat bahwa untuk di area ini terlihat kalau di area untuk pelebaran jalan belum ada pekerjaan. Namun di sini di titik di mana kita lihat ada rotary drilling rig itu sedang melakukan untuk pekerjaan pengeboran di bagian abutmen. Nah, di bagian tengah, kalau masih ingat ya sobat Google semua, ini adalah bagian abutmen pertama dan kejadiannya di abutmen kedua. Di titik dimana awalnya di situ ada nasi goreng ya, tempat jual nasi goreng, namun
sudah dibongkar. Ya, jadi di titik itulah yang kejadiannya. Jadi baru dikerjakan penggalian itu baru sore, sekitar pukul jam setengah 2 siang ya, sampai dengan jam 3-an sore gitulah ya, penggalian itu. Dan memang di area ini seperti saya sampaikan bahwa di gerbang tol Limo itu memang direncanakan tidak ada pemukiman. Di antara gerbang tol Limo kiri dengan kanan itu tidak ada pemukiman, karena penggaliannya itu sampai dengan kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 7 meter. Ya. 4 sampai dengan 7 meter. Nah, di area yang viral kemarin ada penggalian, lalu ada longsor. Nah, itu kondisinya adalah kondisi yang baru. Nah, kita lihat nih. Ini adalah area juga yang dilakukan penggalian gitu ya. Nah, ini area ini semua ini harusnya digali gitu. Namun karena memang belum semuanya dibebaskan lahannya, maka belum semua tergali gitu. Belum ada penggalian secara masif gitu ya. Nah, itulah yang memang kita khawatirkan terjadi longsor dan sebagainya ya. Dan kalau masih ingat di video-video sebelumnya di area ini, saya sampaikan bahwa seharusnya sudah mulai ada pengerjaan untuk tiang pancang di area tengah. Namun ternyata setiap kali hujan, air itu terisi penuh kembali ya. Karena semua air itu berkumpul di sana, artinya titiknya itu titik rendah ya. Jadi semua dari arah baik dari Naman Iskandar ataupun dari bagian sisi yang menuju ke arah Sawangan itu semua airnya buangannya ke sana. Maka mungkin di situ juga tanahnya kondisinya sudah lembek sepertinya. Terlalu sering air masuk ke sana mungkin. Jadi saat kondisi penggalian, saya juga tepatnya karena nanti pada pengambilan video ini bukan pada saat kejadian longsor, jadi saya tidak bisa memberikan kondisi yang rinci ya. Namun kita bisa mengingat kembali bahwa area di sini itu memang selalu terisi oleh air gitu ya. Apalagi saya membaca beberapa penyampaian dari sosial media yang mengaku warga sana, katanya area tanah ini dulunya juga tanah sawah yang selalu dialiri air kayak gitu. Ya, kita doakan aja, makanya saya selalu ingin mengajak sobat Kugo semua, mengajak untuk mendoakan petugas, semoga semua sehat selalu. Nah, mari kita lihat, saya tunjukkan ya, ini adalah area yang nantinya menjadi overpass Limo. Sisi kanan adalah sisi yang viral kemarin. Sisi tengah ini adalah yang harusnya yang pernah saya sampaikan bahwa ini harusnya ada pengerjaan untuk tiang pancang ya. Sisi kiri ini yang terpantau pada siang hari, pada pukul jam 12 siang sampai 12.30 itu masih mengerjakan area ini ya, dimana alat hidrolik static pile drive juga sudah berpindah lagi ke sisi kiri. Sedangkan sisi kanan inilah yang baru dibebaskan ya, baru dibongkar untuk tempat nasi goreng yang biasa saya juga terbang di sana. Nah, di titik itu yang kejadian kemarin baru saja digali ya. Proses yang disebut dengan kejadiannya, kalau pekerjaannya kalau tidak salah namanya pekerjaan galian pile cap ya, galian pile cap. Nah, di sini masih terus ada penggalian sampai ke titik jalan lontar maju sedikit seperti saya sampaikan ya. Jadi ada penggalian yang maju sedikit. Nah, inilah area-area yang untuk dekat dengan penggalian itu semua sudah diberikan tanda. Dan semoga itulah yang saya pernah sampaikan bahwa ketika ada area penggalian, kita wajib untuk mengawasi anak-anak kita juga ya, karena terpantau beberapa kali juga saya masih melihat ada anak-anak kecil yang suka ke lokasi ya. Jadi sudah diperingatkan beberapa kali, mudah-mudahan tidak ada anak-anak yang masuk ke area penggalian, karena itulah bahayanya dari pekerjaan di area galian tersebut ya. Ini adalah galian untuk di pekerjaan box culvert ya. Wah, ini juga nih. Aduh, baru saya sampaikan ya. Itulah yang sering diperingatkan. Petugas juga sering mengingatkan, sudah diberi batas ya. Tapi ternyata tetap aja selalu ada yang memaksa masuk ke lokasi kejadian. Mudah-mudahan jadi pelajaran pada orang tua yang mungkin menonton video kali ini ya. Anak-anaknya diawasi jangan sampai main ke area galian ya, karena sangat berbahaya. Oke. Dan inilah pekerjaannya. Kalau untuk di area sini, setahu saya sudah tidak ada penggalian. Jadi di sini adalah malah justru harusnya ada penimbunan ya,
Karena setahu saya di sini ada penimbunan tanah sedikit. Sampai ke nanti ke depan, sisi depan itu adalah bagian dari simpang susun Krukut ya. Simpang susun Krukut. Nah, ini adalah area di mana Wisma Cakra sudah terpantau beberapa proses untuk land clearing. Terus ke depan sana ini adalah bagian dari simpang susun Krukut dan kondisinya masih sama ya. Nah, besok lah kita tampilkan untuk simpang susun Krukut bagaimana progres terkini di seputaran simpang susun Krukut. Dan terpantau nih ternyata tidak sengaja dari drone view kali ini kondisi iklim ternyata luar biasa tuh dipantau di depan sana seperti turun hujan. Sedangkan kalau di posisi saat ini jam 12.30-an terpantau mendung saja. Namun cenderung lebih banyak panas mataharinya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ini. Jujur aja saya masih kaget juga ya. Jadi jam 12 siang saya baru mengambil video kejadian di sore hari. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa ya. Dan mari kita sama-sama, saya selalu mengajak sobatku semua untuk mendoakan khususnya petugas yang sedang melakukan percepatan di pembangunan tol Cinere-Jagorawi. Dan semoga juga pihak-pihak terkait stakeholders juga bisa membebaskan lahan dengan segera karena area juga menjadi semakin terbatas. Semoga dengan banyaknya nanti sudah mulai pembebasan lahan di sana sehingga petugas juga bisa lebih leluasa dalam bekerja ya. Kita doakan juga untuk semua sobat Google semua di sini. Semoga sehat selalu. Semoga semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Silakan dituliskan di kolom komentar jika ada hal yang perlu disampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.